Bertemu lagi dengan saya Askuri Fai Baksin. Hari ini atau kali ini saya akan mencoba menyampaikan tutorial menggunakan salah satu aplikasi atau program software editing, ya, editing video dalam hal ini. Jadi seperti yang Anda ketahui bahwa ketika Anda akan mengedit, Anda harus menggunakan satu alat editing, ya. Jadi program editing yang memang bisa Anda dapatkan, baik yang sifatnya gratis, ya, ada juga yang berbayar. Nah, yang gratis diantaranya adalah VCDC. Sementara yang berbayar itu cukup banyak, ya. Nah, hari ini atau kali ini saya akan coba menggunakan software yang berbayar, ya. Itu namanya Adobe Premiere. Itu dari keluarga Adobe. Ya, Adobe itu punya banyak program, diantaranya adalah Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Flash, dan yang lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan salah satu software, yaitu Adobe Premiere Pro CC 2018. Kenapa saya menggunakan Pro CC? Karena aplikasi ini tidak terlalu berat, ya. Jadi artinya kalau Anda lakukan di laptop pun dengan RAM minimal 4 itu masih bisa. Dan yang saya gunakan sekarang ini menggunakan laptop saya yang RAM-nya juga tidak terlalu tinggi, yaitu cuma 6 GB, ya. Tapi lumayan lah, ya, untuk mengedit-ngedit keperluan, ya, keperluan pribadi maupun untuk konten, ya. Baik, kita akan mulai dengan mengeklik program, ya. Kita lihat di sini ada beberapa program, ya. Nah, di sini ada Adobe Premiere. Kita klik saja. Kita tunggu. Nah, tentunya proses loading ini, ya, loading ini tergantung dari kapasitas komputer kita, ya. Ada yang memang lama, ada juga yang cepat, ya. Kalau RAM-nya kecil tentunya cukup lama, tapi kalau RAM-nya besar itu biasanya ya sebentar gitu, ya. Kalau pakai laptop saya ini ya gimana, ya, jadi nggak terlalu cepat, nggak juga terlalu lambat, sedang saja. Karena apa? Karena RAM-nya menggunakan 16 GB. Coba kalau RAM-nya 16 tentunya sangat cepat sekali, ya. RAM 8 pun sudah cepat. Tapi terhadap laptop yang RAM-nya 4, ya gitu, ya, tentunya cukup lama juga, gitu, ya. Baik, kita akan menunggu loadingnya dulu. Tampilan Pro CC 2018 memang beda dengan Pro CC yang 2017, ya. Tapi tentunya nanti lihat dari timeline segala macam, ya, itu tidak terlalu berbeda, malah tidak berbeda, ya. Jadi betul-betul sama, hanya tampilan covernya saja yang berbeda. Oke. Kenapa menggunakan Pro CC? Karena tadi cukup ya, ringan gitu, ya, dibanding kalau menggunakan yang versi CS, ya. Versi CS biasanya cukup berat, sehingga kalaupun kita kalaupun kita menggunakan, tentunya harus di hardware yang cukup, ya. Misalnya di komputer CPU yang cukup bagus, ya, maksudnya speknya, ya. Dan juga kalaupun di laptop juga speknya yang cukup. Oke, Anda bisa lihat tampilan di sini, ya. Tampilannya itu ada new project, open project, new team project, open team project. Kita akan menggunakan yang new project karena kita akan memulai pekerjaan mengedit. Dan di sini ada namanya, kita coba kasih nama misalnya praktek KPI, ya, misalnya, ya, atau yang lainnya lah sesuai dengan keinginan Anda semua. Di sini ada preset video, audio, capture, dan yang lain-lainnya. Ini sementara saja karena nanti ketika Anda akan render atau convert,
Itu biasanya nanti ada pilihan lagi yang nantinya akan menghasilkan atau menjadi output dari video yang Anda edit. Nah, sekarang kita pakai yang HDV saja, gitu ya. Ini udah HDV atau High Definition Video. Kita klik OK. Kita tunggu ya untuk melihat tampilan perdana atau tampilan awalnya. Oke, Anda lihat di sini tampilannya itu ada 4 lokasi atau 4 kolom ya. Kolom pertama ini isinya adalah source, effect control, audio clip mixer, metadata dan lainnya. Ini di sini nanti akan menempatkan atau akan digunakan untuk melihat video asli yang belum diedit, ya. Namanya source ya, source video. Kemudian di sini juga tempat nanti Anda akan mengontrol efek-efek video yang Anda gunakan ya, atau Anda lakukan atau Anda pakai untuk kegiatan mengedit kali ini. Berikutnya, bilah ini atau kolom ini adalah berisi monitor video hasil dari yang kita edit. Jadi ketika ini, kalau ini adalah sumbernya ya, sumber video. Nah, kalau ini itu hasilnya. Nah, tentunya Anda nanti akan lihatnya sebelah sini. Tapi kalau Anda mau ngecek apakah video yang Anda akan edit itu ada gambarnya atau lancar, ya Anda ngeceknya di sini saja ya, di sebelah sini ya. Oke. Sebelah bawah lagi ini ada yang namanya semacam gudang lah ya, atau bin. Gudang ini tempat menyimpan raw material atau input atau bahan-bahan yang akan kita edit. Nanti bahan-bahan yang akan kita edit minimal itu dibedakan 3 ya. Pertama adalah video, kedua audio, ketiga hal lain, misalnya bisa animasi, bisa gambar dan yang lain-lainnya, atau bisa aspek sound ya, suara. Kemudian di sini juga tempat menyimpan kalau kita klik di ini bagian ininya ya, bagian atas yang ada tanda panah 2, kalau kita klik itu di dalamnya ada beberapa pilihan ya, ada history, marker, efek, info, libraries, media, browser dan yang lainnya. Nah, kalau kita ingin lihat efek berarti kita tekan aja efek, klik. Nanti di sini keluar efek-efeknya ya. Ada preset, ada lumetri, ada audio effect, ada audio transition, video effect, dan ada juga video transition. Nah, ini efek-efek yang nanti suatu saat pasti Anda gunakan. Ya, karena ini sebagai semacam alat bantu lah untuk membuat video atau untuk membantu pada saat kita melakukan editing. Nah, kalau kita klik lagi, di sini ada project ya. Nah, kita sebut project karena project kita namanya praktek KPI. Ya, di sini nanti kita bisa menyimpan tadi raw material kita, bahan-bahan yang akan kita edit. Ada video, ada audio, ada musik, ada gambar, segala macam akan disimpan di sini. Kita sebut sebagai gudang gitu ya, supaya gampang. Jadi yang terakhir itu kolom timeline. Nah, kolom timeline ini kita sebut sebagai dapur. Karena apa? Karena disinilah kita akan memasak, kita akan meracik bahan-bahan yang akan kita edit. Nah, ya jadi yang penting Anda mengenali 4 ini. Jadi ada source atau tempat untuk melihat video asli dan juga kontrol efek kalau kita menggunakan fasilitas efek. Ada monitor untuk memantau video yang kita edit. Ada gudang tempat kita menyimpan bahan-bahan plus gudang yang menyimpan alat bantu berupa efek dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah timeline ya. Ini adalah dapur di mana kita akan memasak. Baik. Seperti yang sudah saya sebutkan di teori bahwa proses editing itu ada 4. Pertama logging, kedua edit offline, ketiga edit online, dan yang keempat adalah mixing. Nah, kita akan memulai
memasukkan raw material atau kita sebut dengan logging. Caranya Anda bisa klik sebelah ini yang gudang ini, kita klik kanan atau akan keluar import. Atau Anda bisa dari file ya. Dari file Anda bisa klik ya, ada import. Nah, ini juga bisa. Nah, kita pakai ini aja ya, kita import. Nah, tadi yang saya bilang bahwa bahan-bahan itu sudah kita kumpulkan untuk memudahkan pada saat kita mengedit ya. Nah, di sini saya udah kumpulkan di materi jurnal radio TV online. Nah, di sini ada bahan praktek. Kita klik dulu bahan prakteknya. Nah, di sini ada kategori, ada musik, ada OBB atau opening billboard, kemudian ada video, ada VO. Nah, inilah bahan-bahan yang nanti akan kita edit. Pertama tentunya unsur OBB ya, OBB itu opening billboard. Jadi bahasa lainnya adalah bumper. Jadi kalau sebuah tayangan itu biasanya diawali dengan opening billboard atau orang menyebutnya bumper. Nah, kita klik bumpernya ini, directory OBB kita klik. Nah, nanti isinya adalah bumper. Nah, ini kita masukkan ya ke alat editing kita. Nah, otomatis ketika kita udah impor, ini akan muncul di sini bumper AV ya. Jadi memang untuk materi praktek kali ini kita menggunakan bahan-bahan yang berasal dari orang lain ya. Nah, ini untuk memudahkan saja. Nanti selanjutnya saya akan menggunakan bahan-bahan yang dari saya sendiri yang tentunya untuk mempermudah saja gitu ya. Oke. Nah, di sini udah masuk ke bumper AV. Oke. Yang kedua, kita akan memasukkan unsur lain. Nah, kita impor lagi ya. Impor lagi, kita ambil yang materi tadi ya. Jadi tadi udah OBB. Yang kedua unsur yang akan kita impor adalah video. Karena ini mayoritas yang akan kita edit adalah video, ya. Di sini ada beberapa video yang bisa kita impor, ya ada Amplas, API, Drink and Go, Ekspresi Patri, Kerja, Host 3, Host 2, Gerobak, kemudian ada Solder, Tambal. Nah, ini rangkaian sebuah video atau klip video yang nantinya akan kita edit, ya. Oke, karena kita akan mengimpor semua, kita blok saja. Kemudian langsung import. Kita tunggu sebentar untuk mengimpor filenya. Nah, disinilah kita akan menemukan beberapa yang sudah kita impor ya dalam bentuk video. Jadi kita udah punya dua materi ya. Pertama adalah bumper, yang kedua adalah file-file video yang akan kita edit. Nah, selanjutnya kita akan impor lagi bahan yang akan kita edit ya. Di sini kita lihat ada VO. VO itu voice over. Ya, voice over itu narasi yang nantinya akan kita edit juga untuk bahan editing ya. Kita impor lagi. Nah, nanti muncul di sini. Karena narasi itu bentuknya audio, maka tadi bentuk ekstensinya adalah WAV. Jadi selain WAV, Anda mungkin bisa menemukan yang bentuknya MP4 ya dan yang lain-lainnya. Jadi yang penting materi atau input ini, raw material ini bisa dikenali oleh Adobe Premiere. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor lagi materi berikutnya ya. Nah, tadi materi yang ketiga, sekarang materi yang keempat, bentuknya adalah musik. Ya, kita klik musik. Nah, ini ada sebuah lagu ya, My Way, yang nantinya akan kita gunakan untuk background. Nah, ini masuk ke sini ya. Yang My Way ini udah masuk ke sini.
Nah, inilah beberapa raw material atau bahan-bahan yang nantinya akan kita edit ya. Sehingga ketika udah masuk semua, ini namanya proses logging ya, memilah-memilih yang nantinya akan kita edit ya. Nah, inilah pekerjaan pertama kita mengedit, yaitu melakukan yang namanya logging. Nah, setelah melakukan logging, Anda akan mulai mengedit ya, akan beralih ke fase kedua, yaitu namanya edit offline. Namun, sekarang kita akan jeda dulu supaya Anda memahami dulu materi yang sudah saya sampaikan. Oke, kita akan melanjutkan materi keduanya adalah editing bagian kedua. Nah, untuk editing bagian pertama, saya akhiri dulu sampai di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.